Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Like wine, this could have been an email, so don't be wasting my time. Don't be up in my face, don't be on... Ya, bisnis tata rias pengantin kini semakin populer karena memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Dalam merias pengantin tentunya nggak boleh sembarangan ya, karena harus dilakukan oleh profesional. Apalagi yang dirias adalah pengantin yang menginginkan tampilan yang maksimal. Bisnis rias pengantin sendiri merupakan salah satu bidang bisnis jasa yang menjanjikan banyak keuntungan. Walaupun dalam perkembangannya juga memerlukan cukup banyak modal untuk menjalankannya. Keberadaan rias pengantin sendiri dalam suatu pernikahan itu merupakan salah satu hal yang wajib dipersiapkan. Makanya nggak heran ya jika saat bulan-bulan tertentu di mana banyak masyarakat yang menggelar acara pernikahan, bisnis rias akan kebanjiran pesanan. Bahkan gak jarang konsumen pun harus memesan dari jauh-jauh hari demi memilih jasa rias pengantin yang sudah profesional. Di peluang kali ini saya akan mengajak Anda mengulik lebih dalam kisah perjalanan seorang perias pengantin handal asal Kabupaten Pekalongan yang sudah merintis usahanya sejak tahun 2013. Ya, kita jalan-jalan ke sebuah galeri yang terletak di Desa Sokosari, Dukuh Krajan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan untuk bertemu dengan Bunda Ratu, pemilik Ratu Jawa Wedding Gallery. Apa sih sebenarnya Ratu Jawa Wedding Gallery itu? Bagaimana lika-liku perjalanan Bunda Ratu dan suami tercinta dalam merintis dan membesarkan usahanya tersebut? Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Kalau Ratu Jawa sendiri itu sebenarnya adalah suatu bidang jasa. Itu berarti kita ke spesialisnya ke wedding, terus ke entertainment. Sebenarnya wedding decoration, wedding entertainment itu yang ada di dalam dunia wedding itu sih seperti make up, wardrobe dan dekorasi serta yang include di dalam itunya itu acaranya. Awalnya sih kalau sejak kapan sih sebenarnya bukan dari hobi, bukan dari apa ya, dari awalnya ketidaksengajaan sih. Karena awalnya saya ibu rumah tangga biasa. Waktu itu masih punya anak satu. Terus karena kebetulan mengisi waktu kekosongan, akhirnya mencoba private make up gitu, dan alhamdulillah malah menjadi rezekinya kita kayak gitu. Sebenarnya pengen keluar dari zona nyaman. Jadi waktu itu support dari suami sih, selain kesibukan selain mengurus anak, harus pengennya apa, atau pengen sekolah atau pengen apa, terus cobalah kita belajar make up. Waktu itu mungkin pilihannya ada salon, itu kayak tadi masak, terus make up. Saya pikir saya cenderung ke make up aja, itu mencoba. Waktu itu kita nggak ikut yang kayak lembaga pendidikan gitu, karena saya merasa dari nol, jadi saya ke privatnya aja, jadi lebih ke personal. Ratu Jawa Wedding Gallery saat ini bisa dibilang salah satu wedding organizer yang terkenal di Kabupaten dan Kota Pekalongan dan juga sekitarnya. Diakui Bunda Ratu, sebelum merintis Ratu Jawa, ia terlebih dahulu bersama dengan suami tercinta telah mendirikan bisnis yang masih memiliki keterkaitan dengan usahanya saat ini. Ya, bener banget, bisnis jasa hiburan musik event. Setelah berkecimpung selama kurang lebih 4 tahun dalam bisnis tersebut, ia dan suami kemudian melihat sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang perencanaan pernikahan atau wedding organizer. Saat itu namanya WO atau wedding organizer kan belum sebanyak sekarang. Artinya kesempatan untuk berhasil dan membesar pun bukan perkara yang sulit untuk diwujudkan. Dan tepat tahun 2013,
ia mendirikan Ratu Jawa Wedding Gallery. Pemilihan nama Ratu Jawa sendiri karena inspirasi dari kata ratu atau pemimpin, yang harapannya ya tentu saja usaha mereka bisa dikenal di wilayah Jawa Tengah. Banyak banget sih. Kalau pengalaman dari awal sih sebenarnya nggak yakin bakal segede ini, maksudnya dikenal banyak orang itu, karena kan satu, karena kita tinggal di desa ya. Jadi waktu itu agak pesimis juga, nanti siapa nih yang ngejob, terus gimana sih kalau di dunia wedding itu seperti apa, karena saya kan berawal dari benar-benar ibu rumah tangga ya, nggak tahu di dunia itu kayak gitu. Jadi awalnya ya banyak tanya ke teman-teman yang terjun dulu ke dunia wedding, ke Pranoto Coro kayak gitu-gitu sih. Terus seiring berjalannya waktu, di setiap event kita kan selalu belajar. Ya itu sih, dari pengalaman apa, kekurangan kita apa, kita perbaiki kayak gitu-gitu sih. Berarti otomatis kita belanja keperluan make up sama gaun-gaun pengantin sih kayak gitu. Terus dulu waktu saya pertama kali buka itu kan belum sebanyak sekarang vendor-vendor dekor kan. Jadi kalau dulu itu ya rias pengantin itu ya make up, ya punya baju, ya punya dekor, ya punya layos, ya punya sound kayak gitu. Jadi kita membangunnya itu dari awalnya itu. Kalau mua sekarang kan banyak vendoran dengan siapa aja. Kalau waktu saya buka itu belum banyak vendor-vendor yang diajak kerjasama kayak gitu. Ya lebih berat karena dulu kan nggak ada sosmed yang seaktif sekarang. Jadi dulu cenderung dari mulut ke mulut, kita istilahnya ke personal dari personal kayak gitu, nggak kita upload ke sosmed. Jadi semua orang tahu. Jadi kalau kita nggak istilahnya nggak punya teman atau siapa ya jarang bisa dipromosikan kayak gitu. Awalnya konsep yang ditawarkan tradisional, tapi berjalannya ke sini kita mengikuti tren yang ada, jadi tradisional, modern, sesuai keinginan klien aja sih. Biasanya kita dari klien sendiri, karena kita di sini kan jasa, jadi jasa itu kita ya nurutin apa yang klien mau, nggak memaksakan apa yang dari keinginan kita. Karena nanti kita sharing dulu, oke, udah fix, sudah cocok ya, udah baru dieksekusi lah istilahnya kayak gitu untuk make up segala macam. Otomatis itu karena WO yang dari kita sendiri itu udah kita masukkan ke price list dalam price. Jadi ambil paket wedding di tempat kita otomatis sudah dapat WO. Setuju sekali. Karena dari MOA-nya aja kita untuk yang sekarang itu nggak harus kita bermodalkan make up sih. Jadi untuk sarana pendukungnya kayak selain make up itu kita harus punya HP yang istilahnya bagus, yang recommended untuk kita ambil gambar. Terus selain itu MOA sekarang juga dituntut untuk bisa mengambil foto dan video lewat kamera kayak gitu. Itu modalnya gede memang. Iya, iya lumayan emang. Kalau dulu itu waktu awal buka itu 50 juta. Jadi 50 juta itu kita bagi ke make up, ke berarti apa aja ya, berarti kebaya, terus dekorasi, sound system, sama layos sih dulu. Jadi kita 50 itu kita bagi rata lah kayak gitu. 50 juta. Ada di titik yaudah deh aku udah nggak bisa lanjut ya gitu, ada sih ngalamin kayak gitu. Jadi bener-bener down banget ketika berarti sekarang dari dulu kan istilahnya kita di zona nyaman, kita nggak dituntut sebagai MOA itu untuk hasil foto kayak gitu kan, kita nggak dituntut bahwa itu dari MOA bisa ambil, video bisa ambil kayak gitu lah. Itu fase dimana saya merasakan down bahwa
masa sih aku MUA aku harus bisa ambil video, aku bisa ambil foto, aku bisa ambil konten. Nah, itu bener-bener down banget bagi saya karena memang aku tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi support dari suami juga bilang, kamu awalnya make up kan memang awalnya nggak bisa juga, dan itu akhirnya bisa. Kenapa hal yang kayak gini itu kamu nggak bisa, belum dicoba jangan pernah ngomong nggak bisa, kayak gitu-gitu sih. Terus akhirnya ya sudah mencoba, terus sharing dengan fotografer, dengan videografer, kamera apa yang bagus, lensa apa yang bagus, pokoknya kita harus pakai HP apa yang recommended, kayak gitu-gitu. Karena memang tuntutannya itu ketika semakin kesini, jadi seorang makeup artist dituntut harus bisa segalanya kayak gitu, kecuali pasang layar sama dekor ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Kalau untuk makeup sendiri sih biasanya kita sih lebih seneng kalau yang di makeup itu anteng ya, nggak sibuk. Misalkan main HP terus sibuk ngurus apa itu mengganggu juga sih, memakan waktu. Anutan Mbak. Dengan berdirinya Ratu Jawa Wedding Gallery, ia pun mulai berbagi tugas dengan sang suami. Ia bertanggung jawab penuh dalam urusan make up, sementara sang suami mengurusi urusan perlengkapan dalam semua event Ratu Jawa, mulai dari konsep dekorasi, panggung, hiburan, dan lainnya. Bunda Ratu mengatakan bahwa saat memulainya dulu ada beberapa tantangan yang mau gak mau harus mereka hadapi. Dari mulai menyiapkan tim kerja, membangun hubungan dengan vendor, dan tentu aja mempromosikan usaha. Namun karena memang ia menyukai bidang tersebut, maka dijalanilah semua dengan sukacita. Luar biasa sih, benar-benar luar biasa, cepat sekali. Jadi tren-trennya dari gaun, dari make up, itu semuanya cepat banget. Nggak seperti dulu, mungkin kita bisa update dalam 1 tahun 1-2 gaun tuh oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang, kita kalau nggak sering update minimal 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali tuh kita bakal tertinggal karena kan memang sudah berubah semuanya. Iya, fashionnya cepat, tren make up-nya juga. Kalau makeup sih cenderung ke mua-mua Jakarta sih sebenarnya. Dengan pertimbangan? Karena memang mungkin dari konten-konten video foto yang diambil itu menjadi inspirasi sih buat saya. Terus makeup yang tren yang flawless kayak gitu-gitu ya cenderung ke yang mua-mua Jakarta sih. Terutama kalau karena kita di jasa, berarti kita cenderung ke full service. Selain kualitas make up, terus gaun, dekorasi, jadi semuanya lah, serta pelayanan terutama nomor 1. Jadi semuanya memang harus benar-benar full service, kita melayani klien. Alhamdulillah sih, responnya benar-benar positif lah, jadi nggak cuma dari pengantinnya aja yang istilahnya merasakan servis dari kita, jadi orang tua, keluarga itu merasakan servis yang totalitas lah dari tim kita kayak gitu. Penting banget, karena dari branding kita bisa meyakinkan klien bahwa kita itu punya potensi, kita itu punya karya yang memang bagus, yang memang ya benar-benar yakin lah mau pakai jasanya kayak gitu sih. Jadi strateginya selain kita aktif di sosial media seperti Instagram,
terus Facebook ya seperti itu sih, ke servis ke klien itu. Jadi kita berpedoman bahwa harus selalu happy ending, bukan hanya pengantinnya tapi semuanya harus happy ending kayak gitu. Keluarga. Betul. Itu sudah jadi kayak tagline ya. Iya betul. Oke. Kalau target pasar sih sebenarnya sih kalau yang udah sekarang sih cenderung ke menengah ke bawah sih. Kalau bilang menengah ke atas sih takutnya nanti yang ke bawah kayaknya kalau lihat brand kita gimana gitu. Tapi kita mencoba untuk mencakup ke semua kalangan kayak gitu sih, nggak yang ke bawah, dari yang bawah menengah ke atas nih. Jadi makanya kita ada beberapa pilihan price list juga. Jadi ke semua pasar lah. Ke semua pasar ya. All segmen gitu. Iya betul. Dari bawah sampai atas semuanya bisa dihandle intinya. Masih Pekalongan sih, Pekalongan Karisidenan berarti, Pemalang, Batang, kayak gitu-gitu sih. Pekalongan, Pemalang, Batang. Kalau Pegunungan, Kandang Serang, Paninggaran, kayak gitu-gitu. Untuk tim kerja, mereka langsung merekrut tim yang handal dan profesional dalam menjalankan bisnis wedding organizer. Bagi mereka, ini adalah hal yang mendasar, yang penting banget dalam menciptakan keprofesionalitasan etos kerja. Tidak lupa, mereka juga membangun hubungan dengan vendor-vendor sebagai salah satu support system dalam menjalankan usahanya ini. Sementara untuk promosi usaha, Bunda Ratu sering memanfaatkan pameran-pameran besar sebagai salah satu sarana untuk mengenalkan nama Ratu Jawa kepada masyarakat. Di Kabupaten Pekalongan sendiri kan cukup banyak pameran atau expo yang selama ini mampu menyedot ribuan pengunjung. Dan Bunda Ratu merasa kalau event tersebut sangat pas kalau digunakan sebagai salah satu media promosi usahanya. Dalam setiap pameran, Ratu Jawa selalu all out dengan menampilkan banyak konsep yang ditawarkan kepada pengunjung. Sehingga perlahan tapi pasti, nama Ratu Jawa pun mulai dikenal luas. Kalau momen-momen ramai berarti kita kan sering mengadakan meeting tim berarti semua yang ada di situ kita ajak meeting dari vendor-vendor yang gabung gitu. Jadi sebelumnya itu kita jadi setiap tanggal, setiap klien itu kita bedah satu-satu nih. Yang si A pengennya apa gini. Oh ya oke, udah fix, nanti si B ini gitu. Jadi cenderung ke kita berarti selalu meeting tim kayak gitu. Biar enggak pernah sehari menghandle berapa orang, Mbak? 3 orang. 3 itu dalam arti biasanya sih kita bilang ke klien lah, misal ini kita ada 2, kalau mau ya 1, tapi kita nggak standby, tadinya standby tim kayak gitu, tapi yang make up tetap ownernya. Naluri bisnisnya selama ini tidak pernah meleset. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Bunda Ratu untuk menggait banyak pelanggan dari bisnis wedding galerinya. Dalam periode tersebut, usaha milik Bunda Ratu dan suami semakin dikenal. Tidak saja oleh konsumen yang berada di lingkungan sekitar, namun sudah melebar hingga ke beberapa daerah. Ratu Jawa terus bersolek diri dengan menambah jenis layanan yang masih berkaitan dengan pernikahan. Selain make up, dress, perlengkapan, dan hiburan, Ratu Jawa juga melengkapi layanannya dengan dokumentasi pernikahan. Jadi setiap pasangan calon pengantin nggak perlu repot-repot mencari fotografer perkawinannya. Layanan Ratu Jawa Wedding Gallery memang sekomplit itu. Alhamdulillah sih untuk sampai di titik ini kita punya manajemen yang solid secara individu ya. Jadi kita semuanya bertanggung jawab atas job desk-nya masing-masing sih. Terus
Alhamdulillah sih mereka juga sudah menjadi satu keluarga, jadinya saling bertanggung jawab, saling melengkapi satu sama lain sih. Nggak mudah sih sebenarnya sih ya, membawahi banyak orang dengan perbedaan umur yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi cenderung ke kita itu banyak-banyak legowonya lah. Mengerti secara personal. Jadi ketika ada kesalahan kita kan menegurnya berarti secara beda-beda. Si A bisa ditegur secara halus, si B nggak bisa. Jadi memahami karakteristik masing-masing. Perlu juga sih, jadi ada beberapa mungkin yang kerjanya bagus kayak gitu-gitu ya, sekali-sekali kita kasih reward kayak gitu. Sudah berjalan ya? Sudah. Berjalan. Selain menjadi kalau untuk kompetitor tuh kalau saya melihatnya itu sebagai cambukan buat diri sendiri. Jadi buat bahan introspeksi diri saya sendiri ya. Jadi ketika ada yang baru, terus misalkan apa sih yang bagus dari si A kayak gitu. Jadi kalau saya melihatnya itu mencoba melihatnya dari segi positif. Selain itu menjadi istilahnya kompetitor, otomatis pesaing kita ya. Jadi gimana sih biar kita ngebalance, jangan sampai kita tertinggal. Jadi kita lihat ambil positifnya. Misalkan ada yang brand baru, apa sih keunggulannya kayak gitu-gitu sih, lebih cenderung ke introspeksi ke diri sendiri, introspeksi ke tim, terus melihat nilai plus dari kompetitor kita kayak gitu. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Dan so far so good, sejauh ini baik-baik so far so saja. good. Iya. Kayak yang tadi saya bilang, berarti karena saya kan cenderung melihatnya sukanya ke yang mua-mua Jakarta kayak gitu, jadi itu menjadi bahan bahan buat kita untuk mengupgrade skill kita. Selain kita lihat lewat sosial media, kita juga perlu sih private secara pribadi dengan misalnya kita mau Jakarta mana nih, mau kota mana nih yang kita ngefans. Kalau saya sih cenderung kayak gitu, jadi kita datengin, kita private lah sama. Itu masih sering dilakukan? Iya masih. Dan gitu. Hasil yang didapat biasanya? Luar biasa sih, banyak ilmu yang didapat. Penting banget, karena ya itu relasi juga bisa membangun personal branding juga, membangun circle kita juga kayak gitu. Ya kalau untuk menjaga hubungan baik apa ya? Itu bagian penting juga ya. Ya mungkin memang harus dari hati ke hati kali ya, saling mengerti aja sih. Istilahnya kita ini siapa, beliau ini siapa kayak gitu. Ibarat kata kita harus pintar-pintar memposisikan diri kita sendiri kayak gitu. Kemampuan mental mungkin kalau sekarang ya. Jangan sampai belum totalitas berjuang kita udah kenal mental duluan, dalam arti kita udah down, terus kita udah modal banyak tapi kok sepi yang ngejob, padahal kita udah ngeluarin modal yang nggak sedikit kan buat untuk jadi MUA-nya itu. Jadi modalnya ya selain itu ya kita harus punya tekad dan semangat. Tekad dan semangat itu penting ya? Iya bisa dikatakan gitu juga sih, asalkan tidak kena mungkin faktor alam kali yang membuat rugi ya, mungkin dekornya roboh, layosnya terbang, kena angin, di luar ekspektasi. Kita make up istilahnya ya, orang yang kurang lah istilahnya, kurang secara fisik kayak gitu sih. Jadi kayak mau bilang Down syndrome begitu ya, tantangannya kan susah ya. Mau kita arahkan harus misalnya melek kayak gitu-gitu, kita ngarahinnya susah kayak gitu-gitu sih. Oke, luar biasa, tantangannya luar biasa. Kalau itu tantangannya luar biasa. Target untuk selanjutnya kalau dari saya sendiri, saya pengen punya brand produk sendiri. Dalam arti mungkin itu foundation, itu bulu mata, pengen punya selain
brand MUA, pengen punya brand produk sendiri. Pesan-pesan untuk yang belum mulai, ya jangan takut untuk mencoba dan harus kita yakin dan tetap semangat. Iya. Ya, gairah, ketekunan, dan sikap positif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha menjadi pengusaha sukses. Dan untuk memupuk atribut ini, tentu saja membutuhkan seperangkat keterampilan bawaan dan beberapa kiat untuk memulainya. Beberapa di antaranya yang selalu diterapkan Bunda Ratu, antara lain, cintai apa yang Anda lakukan, ambil langkah kecil, bangun sebuah reputasi, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Demikian peluang hari ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.